Halo teman-teman, saya di sini akan menjelaskan tentang tinjauan umum hukum perbankan. Pertama-tama, pengertian perbankan. Perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, termasuk kelembagaan, kegiatan usaha, dan cara serta proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Lebih jelasnya, perbankan dapat diartikan sebagai sistem yang terdiri dari lembaga-lembaga keuangan yang melakukan kegiatan himpunan dan penyaluran dana masyarakat, serta jasa-jasa lainnya yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Kegiatan usaha bank dalam himpunan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Terakhir, segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, termasuk kelembagaan, kegiatan usaha, dan serta proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Lanjutan, fungsi utama perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya, dan melakukan jasa-jasa lainnya. Manfaat perbankan bagi masyarakat itu antara lain ada memudahkan masyarakat untuk menyimpan dananya, memudahkan masyarakat untuk mendapatkan kredit, melancarkan transaksi pembayaran, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Lanjutan, jenis-jenis bank di Indonesia. Bank umum, bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang di dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Dan kedua, ada bank syariah, bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah Islam. Dan ketiga, ada bank kredit rakyat atau BPR, bank yang didirikan oleh dan untuk masyarakat setempat dalam bentuk perseroan terbatas yang kegiatan usahanya secara khusus memberikan kredit pada usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang keempat, ada bank daerah, yaitu atau disebut singkatannya BPD, bank yang didirikan oleh dan untuk pemerintah daerah dalam bentuk perseroan daerah yang kegiatan usahanya secara khusus memberikan kredit atau jasa keuangan yang lainnya kepada daerah otonom dan masyarakat di daerahnya. Peraturan perundang-undangan yang mengatur perbankan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Kita next lagi ya kawan-kawan, lanjutan. Jenis-jenis bank di Indonesia. Oke, kita next ke dasar hukum perbankan. Yang pertama, Undang-Undang. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 merupakan dasar hukum tertinggi di Indonesia yang memuat prinsip-prinsip dasar tentang seperti perbankan, sistem perekonomian yang berlandaskan Pancasila, peran penting perbankan dalam pembangunan nasional, pentingnya pengaturan dan pengawasan terhadap perbankan. Dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan merupakan undang-undang pokok tentang perbankan di Indonesia yang mengatur tentang pendirian dan izin usaha bank, kepemilikan dan pengendalian bank, kegiatan usaha bank, pengawasan terhadap bank, penyelesaian sengketa perbankan. Nah, lanjutannya, undang-undang lainnya yang terkait dengan perbankan seperti Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang bank di Indonesia. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 24 tahun 99 tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2011 tentang transfer dana. Yang kedua itu ada peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah itu Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang bank umum. Peraturan pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang bank syariah. Peraturan pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang bank kreditan rakyat. Nah, selanjutnya peraturan pemerintah Nomor 54 tahun 2016 tentang penjaminan simpanan. Kita next slide. 3. Peraturan Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 ayat 10 PBI tahun 2018 tentang bank umum. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 ayat 10 PBI tahun 2019 tentang bank syariah. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13 ayat 10 PBI tahun
tahun 2018 tentang Bank Perkreditan Rakyat, Peraturan Bank Indonesia nomor 16 ayat 10 PBI tahun 2016 tentang penjaminan simpanan. Dan terakhir 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 13 POJK 2000 tahun 2018 tentang penerbitan produk bank umum. Selanjutnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 14 POJK tahun 2018 tentang penerbitan produk bank syariah. Yang selanjutnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK nomor 15 POJK tahun 2018 tentang penerbitan produk bank kredit rakyat. Yang terakhir adalah nomor 35 POJK 2018 tentang penilaian kualitas kredit bank. Next, selanjutnya yaitu pihak yang terkait. Pihak yang terkait dalam perbankan dapat dikategorikan menjadi beberapa kelompok, yaitu 1. Lembaga perbankan. Bank merupakan badan usaha didirikan dengan tujuan untuk menjalankan kegiatan usaha perbankan. Bank terdiri dari beberapa jenis seperti bank umum, bank syariah, bank kreditan rakyat atau BPR, dan bank pembangunan daerah atau BPD. Bank Indonesia merupakan bank sentral Republik Indonesia yang bertugas untuk 1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. 2. Mengatur dan mengawasi sistem pembayaran. 3. Melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem keuangan nasional. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK merupakan lembaga independen yang bertugas untuk 1. Melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, termasuk perbankan. Melindungi konsumen jasa keuangan, memastikan stabilitas keuangan. Lanjutan, nasabah. Nasabah perseorangan merupakan individu yang menggunakan jasa bank untuk keperluan pribadinya, seperti membuka rekening tabungan, deposit, dan atau kredit. Nasabah badan usaha merupakan badan usaha yang menggunakan jasa bank untuk keperluan usahanya, seperti membuka rekening giro, melakukan transaksi pembayaran, atau mendapatkan kredit. Yang ketiga, pihak lain. Pemerintah memiliki peran dalam mengatur dan mengawasi kegiatan perbankan melalui perundang-undangan dan kebijakan yang dibuatnya. Lembaga penjaminan simpanan yang bertugas untuk menyimpan simpanan nasabah bank, seperti lembaga penjaminan simpanan LPS. Lembaga keuangan lainnya berperan dalam pendukung kegiatan perbankan seperti perusahaan asuransi, perusahaan efek, dan perusahaan dana pensiun. Keberadaan pihak-pihak yang terkait dalam bank tersebut saling berkaitan dengan mendukung dalam menciptakan sistem perbankan yang sehat dan stabil. Sekian penjelasan saya tentang tinjauan umum perbankan. Jika ada salah kata, tutur kata, atau kurang bahasa, saya minta maaf. Sekian dari saya, terima kasih.